Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Wilamanda, Tiara Diva Azhara, Cynthia Alhoria, Sadil Ilaluddin, dan Septiantri Andika. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan sebuah video tindakan tentang initial assessment. Sebelumnya, apa itu initial assessment? Initial assessment adalah suatu penilaian kondisi awal korban maupun pasien yang dilakukan dengan cepat dan tepat. Dalam penilaian initial assessment ada 5 komponen yang harus dinilai, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure, atau lebih dikenal dengan ABCDE. Mengenal lebih dalam tentang ABCDE dan tujuannya, yaitu yang pertama ada airway. Airway yaitu apabila pasien memberi respon dengan suara normal, maka jalan nafas itu normal atau paten. Tanda-tanda obstruksi jalan nafas terganggu diantaranya adanya suara bising, stridor, sesak nafas, respirasi paradok, penurunan tingkat kesadaran, dan adanya suara mendengkur. Untuk tindakannya dengan head tilt chin lift atau pemberian oksigen atau suction. Yang kedua ada breathing. Breathing, apakah ada sesak nafas? Penilaian dilakukan dengan mengukur frekuensi respirasi apakah normal, lambat, atau tidak ada. Untuk tindakannya menggunakan ventilasi back mask atau back valve mask. Yang C, circulation. Pada penilaian ini menitik beratkan pada penilaian sirkulasi darah yang dapat dilakukan dengan auskultasi, perkusi, palpasi, dan inspeksi. Selanjutnya ada disability. Menilai tentang tingkat kesadaran dapat dengan cepat dinilai menggunakan metode APVU atau alert voice response, pain response, answer response. Tindakan yang dilakukan diantaranya dengan manajemen pernapasan, tangani jalan nafas, dan manajemen sirkulasi. Yang terakhir adalah exposure. Adanya suatu trauma dapat mempengaruhi exposure, reaksi kulit, adanya trauma, dan tanda-tanda lain yang harus diperhatikan. Tindakannya bisa dilakukan dengan perawatan mengatasi trauma dan cari. Tindakan yang pertama yaitu airway. Yang pertama kita lakukan, kita harus mengamankan diri kita terlebih dahulu, kemudian aman pasien dan aman lingkungan. Selanjutnya kita melakukan tindakan ABCDE, yaitu dengan mengangkat kepala pasien seperti ini. Kemudian kita lakukan jongkras dengan melihat bagian saluran pernapasan pasien apakah terdapat cairan darah ataupun cairan. Kemudian setelah itu kita periksa pada bagian leher apakah terdapat fraktur atau tidak. Jika terdapat fraktur, kita memasang napas. Selanjutnya kita dengarkan suara pernapasan pasien apakah tinggi atau Selanjutnya kita cek pernapasan pasien. Apabila pasien guling, maka kita sedot menggunakan suction terlebih dahulu. Dan di sini pasiennya semaling. Kita akan memasang gudel untuk membuka jalan nafasnya. Selanjutnya kita aspirasi. Baik, tindakan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
breathing. Pertama-tama kita periksa atau hitung frekuensi pernapasan. Selanjutnya yang kedua, kita pasang masker oksigen. Terus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik dada dengan IPPA, inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Yang pertama kita inspeksi, lihat pada area dada apakah ada luka. Selanjutnya kita palpasi, kita raba getaran antara paru-paru kanan dan kiri, apakah getarannya sama atau berbeda. Dan kita raba juga untuk mendeteksi apakah adanya benjolan atau retaksi pada dinding dada. Selanjutnya kita perkusi secara merata pada area dada untuk mengetahui apakah ada perbedaan suara perkusi pada dada. Baik, setelah kita perkusi, lakukan auskultasi, dengarkan menggunakan stetoskop untuk cek apakah ada suara tanggalan pada paru-paru. Untuk yang selanjutnya ada pemeriksaan sirkulasi akan dilanjutkan oleh Mukia. Selanjutnya pemeriksaan sirkulasi atau RCT. Yang pertama mandiri aman lingkungan aman pasien. Selanjutnya cek respon pasien. Apa? Selanjutnya minta pertolongan. Selanjutnya cek nadi dan napas pasien. Tidak ada nadi dan tidak ada pernapasan. Selanjutnya dilakukan UCG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Video 3 nya gimana? Selanjutnya bagian disability akan dibantu oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan disability yaitu pemeriksaan DCS dan pupil mata. Yang pertama, saya akan memanggil pasiennya, Pak, tidak ada respon. Selanjutnya saya akan mencubit bagian pipi. Tidak ada respon. Pak, tidak ada respon. Dan selanjutnya saya akan melakukan bagian pupil mata. Baik, hasilnya pada pupil mata isopor semua besar dan bagian mata pasien tidak respon, nilainya 1. Verbal pasien tidak merespon, nilainya 1. Motorik pasien tidak merespon, nilainya 1. Selanjutnya akan di Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan eksposur. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada luka atau kecacatan pada tubuh pasien.
Yang pertama, posisikan tangan, terus angkat pasien ke samping. Kita lihat dan raba dari bagian kepala sampai ke kaki. Apakah ada benjolan? Di sini pasien tidak ada luka dan benjolan. Kembalikan posisi pasien berbaring, terus berikan selimut untuk mencegah hipertermi.